Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi Wan Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama itu ada Mawar Septiani dengan akhiran NPM 1003. Lalu ada Aulia Putri Widian akhiran NPM 1008. Lalu ada Gladys Putri Maharani dengan akhiran NPM 1020. Dan saya sendiri Suci Meirani 1021. Dan yang terakhir ada Lista Baina dengan akhiran NPM 1025. Yang pertama ada prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Prestasi etika bisnis merujuk pada tindakan dan kebijakan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan standar etika dalam menjalankan bisnis. Yang kedua ada wan prestasi, kenyataan sebaliknya dari prestasi, yang merujuk pada kegagalan untuk mematuhi standar etika yang diharapkan, seperti berbohong, melakukan penipuan, atau tidak bertindak dengan cara yang diterima secara moral dalam situasi bisnis. Doktrin wan prestasi. Yang pertama, pelaksanaan prestasi substansial. Ini menjelaskan bahwa baru dapat dikatakan wan prestasi jika prestasi yang tidak terpenuhi adalah prestasi yang bersifat penting atau substansial. Apabila prestasi yang tidak terpenuhi adalah prestasi yang bersifat tidak substansial atau penting, maka belum bisa dikatakan sebagai wan prestasi. Yang kedua ada pelaksanaan perjanjian secara penuh, di mana mengajarkan bahwa prestasi dalam suatu perjanjian harus dijalankan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Apabila ada prestasi yang tidak dipenuhi, sekecil apapun prestasi itu, harus dianggap telah terjadi wan prestasi dengan berbagai konsekuensi hukumannya. Akan tetapi, secara universal, doktrin pelaksanaan perjanjian secara penuh ini jarang diikuti dalam praktik. Hubungan wan prestasi terhadap perjanjian. Yang pertama ada terminasi perjanjian, tindakan pemutusan perjanjian di tengah jalan, meskipun ketentuan dalam perjanjian masih harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada restorasi, pihak yang dirugikan atau pihak yang memutus perjanjian harus mengembalikan prestasi kepada pelaku wan prestasi. Yang ketiga ada repudiasi, suatu pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi dari suatu perjanjian, meskipun sebelumnya prestasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan. Yang keempat ada resisi atau rescission, pembatalan suatu perjanjian karena memang perjanjian tersebut dapat dibatalkan sehingga perjanjian menjadi dalam keadaan status quo. Misalnya, apabila terdapat suatu perjanjian yang dibuat oleh orang di bawah umur, orang gila, dan sebagainya. Yang terakhir ada reformasi, bahwa terhadap perjanjian tersebut dibuat perbaikan-perbaikan agar perjanjian tersebut sesuai dengan maksud para pihak berbeda dengan resisi yang hendak membatalkan perjanjian. Maka reformasi hendak mempertahankan perjanjian yang ada. Selanjutnya itu ada akibat hukum. Yang pertama itu ada di pasal 1243 KUH PDT, yaitu debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor. Yang kedua ada di pasal 1266 KUH PDT, yaitu apabila predikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan predikatan melalui pengadilan. Lalu yang ketiga itu ada di pasal 1237 ayat 2 KUH PDT, yaitu predikatan untuk memberikan sesuatu resiko beralih kepada debitor sejak terjadi wan prestasi. Yang keempat itu ada pasal 1267 KUH PDT, yaitu debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan untuk pembatalan sertai pembayaran ganti kerugian. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.
Selanjutnya ada ganti rugi wan prestasi. Kerugian dalam KUHPDT dirinci menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada biaya, yang kedua itu ada rugi, dan yang ketiga itu ada bunga. Selanjutnya, dalam literatur dan juga dalam jurisprudensi dikenal pula berbagai model ganti rugi atas terjadinya wan prestasi, yaitu yang pertama ada ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, kedua ganti rugi ekspektasi, yang ketiga pergantian biaya atau out of pocket, yang keempat restitusi, yang kelima quantum meruit, yang keenam pelaksanaan perjanjian. Perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUHP, perbuatan yang melawan hukum perdata adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang menimbulkan orang yang melakukan kesalahan tersebut untuk melakukan ganti rugi. Pasal 1365 KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur berikut. 1. Perbuatan itu harus melawan hukum. 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. 4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak dapat terpenuhi, perbuatan ini tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHP. Perbuatan melawan hukum atau PMH memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai PMH. Berikut adalah unsur-unsur tersebut beserta contohnya. 1. Adanya suatu perbuatan. Maksudnya, terdapat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Contoh, seseorang yang curi barang milik orang lain. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Maksudnya, tindakan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh, mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yang jelas melanggar hukum pidana. 3. Adanya kerugian bagi korban. Maksudnya, tindakan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Contoh, dalam kasus pencemaran nama baik, korban mengalami kerugian reputasi akibat pernyataan yang tidak benar. Yang keempat, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Maksudnya, pelaku harus memiliki kesalahan baik dalam bentuk niat atau kelainan. Contoh, seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan ceroboh sehingga menyebabkan kecelakaan. Yang kelima, adanya hubungan khusus antara perbuatan dan kerugian. Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul. Contoh, jika seseorang merusak properti orang lain, kerugian yang dialami pemilik properti tersebut harus dapat ditelusuri kembali ke tindakan perusakan yang dilakukan. Oke, aku lanjut. Di sini ada unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi kesalahan salah satu antara dari 3 syarat berikut. 1. Ada unsur kesengajaan. 2. Ada unsur kelalaian. 3. Tidak ada pembenaran atau alasan pemaaf. Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian memang berbeda dengan perbuatan melalui hukum dengan unsur kesengajaan. Dalam kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban. Dalam kelalaian, tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian. Di sini juga ada dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut. 1. Adanya suatu perbuatan yang tidak mestinya dilakukan atau mengabaikan sesuatu.
yang mestinya dilakukan. 1. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian. 2. Hati dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 3. Adanya kerugian bagi orang lain. 4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Oke, sekian. Terima kasih. Tadi kita sudah menyebutkan apa itu uang prestasi dan apa itu perbuatan melawan hukum. Nah, sekarang kita bisa simpulkan bahwa perbedaan antara seseorang yang dikatakan lawan prestasi ialah apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Ingat, di sini perjanjian, cluenya perjanjian. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan. Ditinjau dari sumber hukum, wan prestasi dan PMK tersendiri adalah wan prestasi diatur dalam pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata, timbul dari persetujuan atau perjanjian. Sedangkan perbuatan melawan hukum atau PMK diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 KUH Perdata, timbul akibat perbuatan orang lain. Jadi kapan saja bisa terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi. Dalam wan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Sedangkan pada perbuatan melawan hukum, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Selain itu, mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh debitur atau pelaku.